terlintas di pikiran dia, di gunung emang kayak gini. Karena baru perdana mungkin emang rame kayak gini kali ya. Kalau malam warga-warga, petani-petani pada dagang di sini. Dia nggak mikir ke macam-macam dulu nih. Dia bangun gara-gara riuh itu. Dia bangun duduk bang, kan pintu tenda masih kebuka. Nah masuk cewek pakai dress merah, cakep banget. Ke dalam tenda lu? Ke dalam tenda. Dia ngalungin tangan gini ke si Ale. Ayo. Dia udah jalan keluar, si perempuan ini udah keluar tenda satu langkah. Si Ale memang posisinya masih di dalam. Pas dia mau keluar tenda, ini ada kakek-kakek ngomong di depan tenda, jangan bawa dia, jangan bawa dia. Ini seketika nih si perempuan ini melepas bang, melepasin pegangannya itu. Nah sempat sebelum perempuan ini pergi, ini jidatnya si Ale dicium sama dia. Masih cewek si cewek itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Obay Bapela, yang pastinya masih di channel yang sama. Channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita tentang seputar pendakian. Nah, di video gua kali ini gua nggak cerita sendiri nih sob, tapi ditemenin sama salah satu narasumber. Dan kebetulan beliau ini ya, salah satu konten kreator juga nih sob. Mungkin sebagian teman-teman udah banyak yang kenal nih ya, siapa orang yang ada di samping gue ini. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita sapa orangnya sob. Halo Bang Ibnu. Bang Ubay, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Kegiatan gimana nih? Masih ngonten terus nih ya? Ya alhamdulillah, masih kejar tayang. Iya. Nah, jadi Bang Ibnu ini salah satu konten kreator juga nih sob. Di apa Bang nama kontennya Bang? Timur Misteri. Oh, Timur Misteri ya. Nah, di kontennya Bang Ibnu ini sama nih cerita misteri juga Bang misteri. Ya? Podcast horor lah. Podcast horor lah. Nah, oke Bang Ibnu, kira-kira di pendakian lo ini Bang ya, lo mau cerita di pendakian lo yang mana nih Bang? Ini pendakian gua mungkin udah agak lama sih Bang ya, tapi membekas lah karena perdana melakukan pendakian. Jadi walaupun lama membekas karena perdana. Iya. Jadi di 2007 ini pendakian di Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Iya. Itu jalur mana tuh Bang? Gue lewat pada saat itu jalur Salabintana dan jangan dicontoh sih, nggak melakukan registrasi. Oh gitu. Ilegal lah. Ilegal ya? Iya, di tahun itu. Nah Bang Ibnu ya, kira-kira lu ngalamin kejadian apa tuh Bang waktu di pendakian lu itu Bang? Jadi gue kan bertiga nih naik. Salah satu dari teman gue ini di Salabintana itu ada, dia cuma 3 pos doang sih Bang. Pos keempatnya ini Surken. Jadi di pos 3 ini memang horornya nih sampai sekarang ketika gue cari tahu ya, di situ tuh ada pasar goib. Nah gue ngecamp di pasar goib ini, hingga akhirnya teman gue ini mau dibawa ke pasar goib itu. Oh gitu ya. Oke Bang Ibnu, sorry ditahan dulu ceritanya ya. Nah itu ya Sob ya, jadi sedikit kisi-kisi dari Bang Ibnu ini ya, ternyata dia sempat ngecamp di pasar goib nih Sob. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya Bang Ibnu, gua mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Sob. Dan yang baru bergabung di channel ini bisa kalian subscribe nih Sob channel ini. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini dia Sob. Bang Ubay, sebelumnya terima kasih nih udah dikasih kesempatan buat cerita ya. Siap. Jadi cerita ini di 2007. 2007 iya. Lama banget ya. Iya lumayan lah. Itu perdana dan pada saat itu baru lulus sekolah. Enggak, masih sekolah. Oh masih sekolah. Pada saat itu masih sekolah. Nah jadi kita nih tiap malam nongkrong mulu Bang. Walaupun sekolah tuh zaman itu kita masih nongkrong tiap malam nongkrong mulu lah. Walaupun sekolah, walaupun sekolah gitu. Tapi kita nongkrong mulu nih. Nah, singkat cerita nih ketemu di momen yang mana ketika lagi nongkrong teman nyeletuk nih Bang. Nah naik gunung yuk gitu. Jadi gue nongkrongnya pada saat sekolah itu sama senior di tongkrongan.
salah satu senior sama teman-teman yang lain ini kayak mau melakukan pendakian. Di situ dia bilang, nah, ayo kita naik gunung gitu. Nah, pas di tongkrongan itu nyeritain pendakian yang enak-enak dong bang. Di sana tuh kita bisa melihat pemandangan indah, bagus gitu. Terus yang paling membekas banget sampai sekarang tuh, karakter kita bakalan kebangun pulang naik gunung. Gitu tuh, itu yang dibahas banget tuh. Jadi ketahuan nih sifat lu nih, terus sifat temen lu nih, gitu. Dijelasinnya kayak gitu. Iya, pokoknya yang enak-enak iya, lah jadi ya. kan kita pengen tahu nih bang, gua karakternya gimana sih di gunung, gitu. Bisa gak sih gua ngerubah karakter gitu? Maksudnya, gue di sini berusaha pengen care nih. Ketika di gunung bisa nggak sih gue jadi care gitu? Jadi kita pengen tahu. Nah, nggak cerita, ditentuin lah pendakian itu sama senior nih. Pada saat itu 5 orang bang, yang mau ngelakuin pendakian, yang mau ngikut lah. Nggak, akhirnya udah ditentuin. Jadi ditentuin waktu dakinya ini waktu dulu bukan dari kita ya. Waktu pendakian ya, perjalanan ini bukan dari kita. Terlebih pinjaman alat kita ini udah kumpul. Oh gitu. Jadi senior ini punya teman yang punya tenda, terus yang temannya yang satu lagi punya carrier, gitu. Jadi sampai itu udah ada, baru kita tentuin waktunya. Iya. Jadi dulu kayak gitu. Oh, berarti emang bukan karena budget dulu ada. Bukan. Baru alat bukan ya. Pada saat itu gue patungan masih 50.000 seorang. Dibajetin sama senior itu. Iya. Itu nggak melakukan registrasi ya, gue ilegal lah, jadi contoh juga sih. Pada saat itu ya, karena gue juga ngikut-ngikut bang. Iya. Itu ikut-ikutan. Jatuhnya gue nggak ngerti kalau gunung ini ada registrasi dulu. Betul. Ya pas setelahnya lah gue baru tahu kalau kita tuh melakukan registrasi seharusnya. Udah, gue ikut. Akhirnya singkat cerita ketemu nih pinjaman nih dari temannya senior gue ini kan. Memang dia sering naik gunung. Udah ketemu, ditentuin nih. Pas malam setelahnya nongkrong ya, dia udah nentuin nih. Besok kita berangkat gitu. Ya karena gue baru kan, gue nanya nih, yang dibawa apa aja. Iya. Dia cuma ngejelasin, yang penting ketika kedinginan, ya udah kita biar nggak kedinginan apa nih, jaket, kain sarung. Pada saat itu nggak ada SB-SB-an bang. Belum kenal ya. Dia belum kenal, nggak ada emang belum tahu. Gitu. Jadi cuman buat di sana dingin, ya udah berarti jaket, sarung kan gitu. Terus pakaian jangan banyak-banyak kata dia gitu. Nah, 2 atau 3 setel aja kata dia gitu. Ya udah, gue balik, gue siapin. Singkat cerita, malam ketemu malam gue berangkat nih. Jadi gue berangkat malam. Sampai ke tongkrongan lagi. Nah ternyata di situ yang 2 ini cancel. Yang 2 nggak jadi ngikut. Alasan entahlah 1000 alasan lah. Pokoknya sampai kita paksa-paksa pun dia kasarnya calo doang bang, ngajakin doang. Yang tadi nggak gagas ini, calo doang ngajak tapi dia nggak ngikut. Ya udah, dia nggak ngikut. Udah kita sempat, ini gimana bertiga jadi jalan gini gitu. Kalau di sini yang pendakian gua, senior gua nih, satu lagi teman gua namanya Ale. Udah, gua bilang sama Ale, ini kita sama-sama baru loh. Gua manggil senior gua om ya. Masa kita sama om doang? Udah nggak apa-apa, dia mah sering naik gunung. Gue sih berdua sering ngobrol bang, ragu, gitu. Udah sama dia, nama om ini udah ntar kita dibimbing lah sama dia, gitu. Udah, kelar kita pernah ngobrol. Nah, senior gue nih balik. Udah, ntar gue tungguin di rumah ya. Jadi gitu, bawa alat-alat lo. Jadi dia naik motornya tuh dia balik ke rumahnya. Gue jalan kaki tuh bang, bawa kantong kresek. Itu jaket peralatan gunung gue, maksudnya peralatan pendakian gue. Bukan peralatan sih, pakaian doang. Lebih ke pakaian doang kan, segala logistik segala macam udah disiapin sama dia tuh. Di malam sebelumnya gue udah ngasih duit yang 50.000 itu. Udah, gue jalan nyampe ke rumah dia. Nah di sini gue nemuin kejanggalan nih. Bukan janggal sih, gue kan pada saat itu nggak punya KTP bang. Sebenarnya sih udah punya di umur sekitar belasan tahun lah. Sebenarnya gue udah diwajibin bikin, cuman karena emang kemalasan gue nggak mikirin gitu-gituan, jadi gue nggak bikin. Belum punya lah gue sama si Ale ini. Bukan karena nakal, bukan. Emang males aja bang. Di zaman itu kita nggak mikirin gitu-gituan. Jadi kalau dari segi usia udah wajib bikin. Gitu. Tapi gue nggak bikin. Nah, dia bilang di sini pas di rumahnya tuh, gue ingat banget, dia bilang, nah, cari pulpen sama kertas. Ditulis bang, nama kita, alamat kita, nomor telepon yang bisa dihubungin di rumah. Taruh di kantong plastik es tuh, plastik perapatan, diikat, kantongin, kata dia gitu. Tujuannya buat apa tuh? Ntar ada di ending. Oh gitu. Iya, pokoknya dia syarat itu dia gue disuruh bikin. Udah gue malah bikin tuh. Gue bikin, gue tulis nama, alamat, nomor telepon, entah kakak gue yang punya nomor telepon gitu. Tulis nomor telepon kakak, kantongin, saya ikat, kantongin. Udah nih om, udah beres. Udah, ayo kita jalan. Nah di situ
logistik cuma mie doang bang. Nah, terus sama masak pakai spiritus waktu itu. Nggak ada kompor gas kayak sekarang cetek-cetek, nggak ada. Dulu tuh pakai spiritus, pakai kaleng pokari, dibelah gitu ya. Iya, atasnya kayu, bawahnya kaleng spiritus. Gitu. Jadi nggak digali dulu nggak? Iya, enggak, dia pakai kaleng gitu. Jadi masaknya kayak gitu. Udah, singkat kita ketemu di jam 12-an lah. OTW itu terminal Kampung Rambutan. Karena kan kita mau ke Salabintana ya. Salabintana itu adanya di Sukabumi. Udah kita naik mobil. Nah sampai sana ternyata ini bis nggak ada bang. Yang ke arah Sukabumi di tengah malam kayak gitu nggak ada. Jadi gue bermalam nih hingga akhirnya subuh juga gue jalannya. Bayangin aja dari ya taruh jam 12 lah gue sampai terminal. Itu sampai subuh gue nungguin. Itu gue udah berapa kali bangun, berapa kali ngopi. Nah, camp di situ ya. Camp di terminal. Itu sampai senior gue ya di zaman itu ya. Itu kan Intisari sedang booming ya bang. Sampai dia dia tuh sampai habis banyak bang di situ. Jadi udah capek nungguin ya. Gue memikir udah balik ya lah. Bete bang. Kita tidur udah bangun tidur ngopi ngerokok udah berapa kali ngopi di situ. Gitu minum gituan gitu kan. Ada saat itu. Udah enggak, akhirnya jam sedikit lagi mau subuh lah datang nih bis. Dulu nama dia nyebutnya tuh senior gue bis doyok, bis 3/4. Ada tuh yang ke Sukabumi, cuman dalam sehari ini cuman 3 kali lewat di terminal Kampung Rambutan. Nah itu pertamanya itu mau subuh. Udah naik berangkat lah kita. Nah pas nyampe di sana kita jadi nggak turun langsung di sana bang, di area yang dekat sama base camp lah, di jalur yang dekat sama base camp. Kita turun di alun-alun Cisaat. Yang sebenarnya turunnya bukan di situ, masih ke depan lagi. Nah, kenapa dia turun di situ? Itu kan kayak area pasar, area rame ya. Jadi dia mau nyari spiritus. Gitu. Jadi persiapan kita yang kurang spiritus doang nih. Ya udah, lu tunggu sini berdua. Kamu pergi dulu. Dia gue nggak tahu nyari spiritus ternyata gitu. Nah, ya gue suruh tunggu, dia pergi tuh. Itu lama lagi gue nungguin. Ada 1 jam atau 1,5 jam nungguin dia balik lagi. Karena itu di sana masih pagi ya, gue masih di bawah jam 7 lah. Jadi itu dia nyari spiritus itu di bengkel. Banyak bengkel yang belum buka, makanya dia lama. Gue udah jadi gembel lu di situ. Berdua-dua, gue nggak tahu bang, itu gue pertama kali jalan-jalan keluar tanpa orang tua gitu. Itu gue jadi gembel di kampung orang. Tuh gue bingung ini kayak gini ya naik gunung ya. Belum naiknya udah sengsara gitu. Itu bener lah bete bang nunggu mulu. Ya udah nggak lama dia nyampe tuh. 1,5 jam ke depan lah. Ya sampai udah yuk nih. Nah, dia bawa spiritus cuman 1,5 botol tanggung tuh, botol mineral tanggung cuman setengahnya. Mungkin sisahan dari bengkel, yang penting ada. Dikit banget bang, setengahnya doang. Udah kata, emang buat apa tuh om? Nanti kita buat masak kita tadi gitu. Oh gue tahu spiritus itu KW ya, kalau kita nambel ban kan gitu dibakar, berarti masaknya begitu nih. Gue udah punya angan-angan kayak gitu. Oh iya, udah. Ternyata dari situ kita masih naik angkot lagi buat ke base camp Salabintana nih. Masih 2 kali dah dari situ kalau nggak salah gue ya. Dia naik, gue aja naik, turun terus naik lagi sekali lagi. Ya singkat ceritanya sampai lah, sampai di base camp. Di base camp itu pada saat gue jalan ke area base camp itu banyak mahasiswa yang pada camping tuh di PH apa ya, pokoknya wisata Halimun gitu bang. Pondok Halimun kalau nggak salah. Campground iya. Nah pas sampai sana gue kan bawa keril 1, depek 1 nih. Gue rebutan nih sama si Ale, bilang Le, gue yang bawa keril, gue mau action bang. Betul. Banyak mahasiswa pada camping, dia mau camping dong, gue nih mau naik. Ya dulu kayak gitu bang. Gue mau gaya nih, gue sampai berantem cuma rebutin pengen bawa keril loh. Ya sebenarnya gue tahu aja sih, cuman emang begitu di zamannya bang. Betul. Pengen actionan kan, gue akhirnya gue yang menang kan, gue bawa keril tuh, gue jalan gagah banget kan. Nah semakin dekat sama base camp, gue ditahan, berhenti. Nah, ngapa om? Satu-satu, jadi gitu. Jadi karena masih pagi ya, udah 1 lari lewatin base camp. Yang pertama lari gue bang, udah no duluan, gitu. Gue lari kan, nah kan dalam hati gue nggak tahu nih lari sampai mana, gitu kan. Nah, gue lari, kata dia udah ngelewatin pos itu tuh, rumah itu tuh, berhenti di depan, kata dia gitu. Penting udah ngelewatin rumah itu. Ya, pada saat itu gue belum tahu kita ilegal ya. Kata senior gue, udah jalan cepetan, keburu rame, kata dia gitu. Lari lah gue. Nah, gue lari, udah ngelewatin. Gue gini mikirnya, gue mah nggak tahu itu ilegal ya.
Jadi gue kasarnya gue berhenti di tempat yang masih kelihatan sama orang base camp. Iya. Kalaupun ada orang base camp, pada saat itu nggak ada. Nah, senior gue dari jauh udah gini-gini bang. Maksudnya depanan lagi. Iya, nyuruh jalan terus. Iya, nyuruh jalan terus. Nah, karena gue diem aja, gue nggak tahu mau kemana nih, sampai mana gue jalan. Akhirnya yang kedua dia nyusul, nyamperin gue depan lagi. Gue kan nggak tahu, ngikut aja kan. Udah gue ke depan lagi. Baru si Ale nyusul nih. Kita udah ketemu, kita melimpir barulah ke dalam hutan. Jadi setelah base camp itu ada kayak parit air gitu, kita nyebrangin air dikit, itu jalur pendakian. Masuk hutan. Nggak jalur gede dia, jalur kecil. Yang lurus ke air terjun. Jadi pertigaan itu tadi gua ngasih tuh, makanya dia agak masuk sedikit ke jalur pendakian. Udah kita ada bertiga lagi masuk, dia turun nih senior gua ngambil air yang tadi di got itu, yang bahasanya got lah, baru bening ya. Udah dia ngisi di situ sendiri, udah, ayo jalan. Kita jalan itu bertiga. Di pagi itu gue masih semangat banget, masih giroh banget tuh. Enak ya naik gunung, adem gitu. Gue lepas baju, pakai kaos kutang dong bang. Lepas baju, ntar gue pakai lagi, karena kan gerah tuh. Iya. Kalau lagi jalan mah gerah kan. Iya, gue lepas baju, gue pakai lagi. Nah, 40 menit, kalau nggak salah 40 menit gue jalan, ini si Ale ini ngedrop. Kayak kecapean. Gue pada saat itu dimotivasinya sama senior, kalau capek jangan bilang capek. Lu bisa bener-bener capek, nggak bilang om saya nggak kuat, lu bisa beneran nggak kuat. Itu gue disugesin kayak gitu bang dulu tuh ya. Iya, jadi kalau capek jangan bilang capek, kalau nggak kuat jangan bilang nggak kuat, ntar beneran nggak kuat. Iya betul. Kalau di gunung jangan kayak gitu. Gue disugesin kayak gitulah. Jadi gue bungkam nih sama yang gue rasain, termasuk si Ale. Dia sebenarnya udah ngedrop, kayak mau ngajakin turun. Ya udah nggak jadi gitu kan. Capek, cuman nggak berani ngomong bang. Kita pengen ngomong, om saya nggak kuat istirahat, nggak boleh tuh. Kita takut. Iya, jadi ke suges sama itu. Kalau tahu mas sekarang dengan gitu, gue pengen kaya, ini jadi kaya. Kayak begitu kan. Iya. Udah tuh, kita nahan, dia udah ngedrop. Udah, jadi gue bilang pada situ, om break. Gitu udah nggak pakai embel-embel. Udah break, jangan bilang om break nggak kuat, om break capek, nggak usah udah. Break, udah gitu aja. Udah. Akhirnya dia ngerti itu. Mungkin emang didikan seniornya kayak gitu ya. Gue nggak ngerti lah. Mungkin pada saat itu didikannya seperti itu. Udah. Kita break sebentar. Nih si Ale ini pucat mukanya. Udah pucat. Nah, senior gue bilang, gimana Le? Kondisinya aman gitu. Aman om, gitu. Udah ya lanjut. Sebentar itu kita jalan. Kita break. Kita lanjut jalan. Udah maksa ini. Kita jalan. Jadi di Salabintana itu jalurnya lembab, becek, rimbun, sama Istana Pacet. Itu dia di sana tuh Pacet, kita nggak sadar banyak banget bang. Iya. Kalau yang udah pernah ke sana pasti tahu lah, di sana tuh Istana Pacet karena lembabnya ini mungkin ya. Iya. Kita jalan, kita becek-becekan. Sempet di sana tuh waktu itu gua buka-buka jalur bang, nebas-nebasin. Nah, ketemu di satu momen si Ale ini minta break lagi. Break. Nah, berhenti kita nih, nah ternyata mintanya si Ale break ini, jadi dia sepatunya basah. Yang dia pikir basahnya itu karena kontur jalan yang becek. Iya. Pas dia buka sepatu, itu sepatunya udah coklat air sama darah. Ternyata pas dia lagi jalan, nebas-nebasin rerumputan gitu alang-alang, ini kakinya kena sobekan alang-alang di pergelangannya, dia nggak sadar. Pas dia buka itu udah darah sama air bang, pas kaki coklat, yang putih jadi coklat. Pas dibuka itu, mohon maaf ya, kebuka gitu bang, gede banget itu, nggak tahu alang-alang apa yang dia tendang, kebuka gitu. Nah senior gua kaget nih, panik. Wah ini ngeluarin, ini darah beneran gak berhenti bang. Pada saat dibuka itu dia juga nggak sadar, makanya dia sadarnya becek sama air, padahal itu darahnya dia, itu banyak banget ngeluarin darah. Nah ini nggak patut dicontoh ya, mungkin ini ilmu kampung lah. Itu lagi segitu kebukanya, itu disiram pakai spiritus bang. Itu ya kayak kambing dipotong bang. Si Ale lagi jeritan, sakit, cuma darahnya berhenti. Gitu ya. Efektif, cuman nggak dicontoh ya pada saat itu ya, kita nggak tahu lah itu. Ya kan emang darurat juga bang ya. Satu darurat, kedua ya kita nggak mempersiapkan buat itu bang. Iya betul. Jadi ya udah seadanya mungkin ya. Seadanya aja ya. Emang sakit banget kata si Ale ini, tapi dia darahnya berhenti. Itu. Nah karena dia ngeluarin darah banyak,
ngedrop yang lebih parah dari sebelumnya. Iya. Sempet mutusin pengen turun, cuman udah kena tanggung bang. Udah kena tanggung, kita udah mau sampai ini kan di 3 pos doang. Di Selaminan 3 pos. Terus kita dimotivasi lah mas senior itu. Udah pokoknya dibilangin lah sama dia, jangan dibawa tidur kalau lagi kayak gini gitu. Jantung lagi berdetak, jangan dibawa tidur, jadi lu usahain melek. Kayak gitu senior nih. Udah, ya siap, kita nggak tidur kayak gitu. Emang gue di situ ngantuk bang. Kita tuh pengennya baunya tidur karena begadang satu, dua capek kali ya. Itu pengen tidur, mau dibangunin dia sampai di gambar-gambar gitu. Yang penting jangan tidur, break. Terlebih si Oleh nih dikasih perhatian lebih lah karena emang kondisinya parah banget. Udah akhirnya ya jujur ini emang kita maksain, kita lanjut jalan. Mungkin kena tanggung ya, gue juga dalam hati ada ambisi sih karena perdana gue pengen lihat puncak kayak gimana sih. Gitu, ada ambisi juga nih di diri gue sama si Oleh. Udah akhirnya itu semua beres. Itu kos kutang gue buat ngiket kakinya dia yang tadi gue pakai, gue jadi pakai kos doang. Udah kita lanjut jalan. Ya sempet lah berhenti break beberapa kali gitu ya. Kayak gue nih pada saat itu ya, gue tuh kayak ngakal bang, yang penting bisa break. Satu, gue nggak boleh ngeluh. Kedua, nggak boleh ngomong gak kuat. Ibu ngakal kayak masuk angin nih, kerokin dong. Ikan kasar kalau ngerok lama tuh breaknya. Jadi gue dididik banget kayak militer pada situ bang. Emang didikan bagus sih, sekarang bermanfaat banget sampai sekarang. Sampai gue bisa ngajak teman-teman yang lain tuh dari didikan itu. Udah gue ngakal tuh di situ tuh. Ini sakit banget, kecengklak kayaknya nih, diurutin. Jadi gue mau nih alibi mulu nih berdua. Dan kan cuman kalau dia kan ngedrop nih lebih kayaknya beneran bro, dia mah emang ngerasain beneran. Udahlah, udah beberapa pik lah, dikit lah di situ buat akal-akalan kita aja nih. Kita jalan. Nah pada saat di 2007 itu di sana tuh ada jembatan gantung bang. Jadi kayak trek turun ke bawah, tebingan, jurang itu terus naik lagi. Nah itu ada jembatan gantung. Pada saat itu jembatannya udah ada lambang tengkorak tuh, nggak bisa dilewatin. Jadi kita harus turun dulu baru naik lagi. Gitu. Jadi lu bawah dulu nggak bisa lewat jembatan itu jembatan tambang. Dia tambang diikat-ikat pakai kayu gitu. Itu 2010 gue balik lagi itu udah putus. Iya pada 2007 itu masih nggak putus, cuman ada lambang tengkorak, nggak bisa lewat situ. Udah gue turun, gue melimpir, nah ketemu di trek yang terjal terus landai. Nah, kita jalan nih, dek, sampai situ. Nah, si Ale ini kayak pingsan, senderan di pohon. Nah, senior gue bilang, Ale ngedrop nih, ini air udah habis. Waktu udah mau maghrib. Di sana kan rimbun bang ya, udah gelap. Si Ale kayak, gua haus. Sebelum pingsan nih, sebelum duduk nggak lama dia pingsan lah. Gua haus. Nah, senior gue panik nih. Dia bilang, "Nu, tungguin. Om mau ke atas nyari air. Sini botol kosong." Lari lah dia. Ambil air. Tinggal gue berdua nih, Bang. Satu, kalau gue berdua sama orang sadar, sehat sih nggak apa-apa. Betul. Ini udah setengah sadar nih, Bang. Dia udah ngedrop, yang tadinya senderan, ini udah lebih ketiduran, lebih ke rebah. Dia bilang, "Nu, gue haus, gue nggak kuat." Di situ otak gue di kondisi panik, nggak bisa berpikir jernih. Gue buka pala carrier, gue ambil mie. Gue nggak tahu gue dapat inisiatif dari mana ya. Pokoknya itu refleks gue terlintas di kondisi panik. Gue buka bungkus mie, itu gue buka itunya bang, minyak. Bumbunya. Minyaknya doang. Minimal banget ini bisa apa tuh? Ngebasahin tenggorokannya dia. Di otak gue nggak tahu, nggak bisa berpikir jernih. Yang akhirnya itu malah lebih parah. Jadi gue buka bungkus mie, minyaknya gue buka, gue minumin. Ini buat basahin tenggorokan lu nih. Ya, perdana naik gunung bang, kita nggak tahu yang berbahan-bahan air itu doang. Terlintas ya udah pakai gitu kan. Pas habis gue minumin dia batuk bang. Itu udah pucat biru. Wah gue dalam hati gue, anjir makin parah. Ya gue kan nggak tahu, enak gue sampai ngikut dia ngerasain nih. Pada saat itu gue ngerasain banget itu dia gimana tuh. Ya suara minyak bang yang dipinum. Ditambah orang lagi seret bang. Iya. Gue gak enak, gue gak nyaman. Pokoknya dia, ya pokoknya dia bilang gitu dah. Pokoknya ini makin kredit lah kondisi pada saat itu. Ya jangan dicontoh sih ya, karena dadakan ya. Udah. Nah di kondisi gue lagi panik gini, gue duduk nih bang.
udahlah terserah lah, lu mau tidur lu mau gimana, gue udah gak ngerti lagi. Gue mikir gini, gue tadinya ngambil tindakan gue salah, mendingan gue diem aja sekalian lah, gitu bang. Jadi pasrah, udah bodo amat lah, nungguin om ya, nungguin senior aja, ntar dia datang ya mau gimana kayak udah terserah. Jadi gue pasrah lah, dia tidur gue diemin bang. Karena kondisi kita yang lagi panik, kita nggak bisa berpikir jernih. Iya betul. Sekalinya kita ngambil tindakan, jadinya salah. Pada saat itu gue mikirnya gitu, udah gue diemin aja, udah pasrahin nungguin senior. Gue duduk nih senderan, dok. Nah, gue ngedenger. Gue mikir, gue pada saat itu gue nggak serem. Ada pendaki. Iya. Gue bisa minta air nih buat si Oleh. Kan gitu ya. Itu kencang banget suaranya bang. Gue tungguin aja, gue pikir kan, ntar juga dia nyampe. Ngomong lagi. Gue udah nunggu sekitar 5 menitan, gue nggak nongol. Ini jalur kan gue bilang tadi, landai itu terjal. Nah, gue bangun lah bang, gue ngelongok ke tanjakan itu. Pas gue liat, kosong, gak ada orang. Di situ baru gue mulai iseng, yang tadinya gue senang itu berubah kondisi gue. Anjir, bukan orang. Udah gue udah mikirnya serem. Anjir, serem banget. Itu udah sore bang, berdua-dua doang. Iya. Dihadapin sama orang sakit. Senior udah ngabarin. Udah di situ gue udah makin lebih parah nih kondisi gue nih, takut nih. Gue udah nggak bisa ngendalin rasa takut nih. Udah panik. Nah, gue lagi ketakutan ini. Gue dengar suara dari senior gue nih. No. Manggil gue makin senang nih. Ya om, ini ada air. Kata dia gitu. Ini misi komunikasi nih, antara gue yang kesana ngambil apa dia yang nyamperin. Kalau dia kayak suaranya itu kayak kebawa angin bang, nggak jelas. Jadi gue kayak ntar gue balas dia diem, ntar gue lagi diem dia atau manggil. Cuman di situ gue mutusin, masa gue ninggal teman gue sendirian, sebego-begonya gue pada saat itu, mau dia sadar nggak sadar gue nungguin, nggak bakalan gue tinggal. Udah gue tetap nungguin aja lah. Nah nggak lama, senior gue nyampe nih, ini ada air. Ternyata bang, ini kan gue udah nanganin si Ale lah, hingga akhirnya Ale sadar, gue jalan nih. Ternyata jarak dari tempat Ale ngedrop, tempat ngambil air, itu nanjak ya. Itu kalau jalan paling cuma 5 menit. Pas gue jalan kedua, tapi pas senior gue jalan tadi itu bisa kisaran 20 menit, 25 menit. Gue nunggu dia aja lama. Iya. Itu pas kita jalan kedua udah bareng-bareng bertiga nih. Itu 5 menit nyampe. Gitu. Ternyata pos Ciletik. Pos 3, pos terakhir. Jadi udah, senior gue bingung nih. Dia nyeritain di bawah ya. Pada saat itu dia nggak nyeritain ke gue nih kejadian horor yang dialamin. Dia mikir, padahal lu itu deket banget air dari tempat lu ngedrop. Yang gue teriak-teriakan itu sebenarnya gue deket sama lu. Kayaknya kita dibatasin. Ya udah, kita singkatnya sampai lah di situ kan. Sampai udah kita bikin formasi nih, gue sama senior. Karena Ale mau udah ngedrop ya. Gue siap-siapin aja alat masak. Gitu kan, nyari kayu-kayu kecil saja gitu. Buat makan spiritus pakai kayu juga bang. Iya. Udah gue nyari kayu, dia bikin tenda nih buat nidurin si Ale ini. Ya, kita bagi-bagi tugas. Di Ciletik itu emang airnya deres tuh, lumayan. Gue ngecamp deket air. Space-nya kisaran 2 atau 3 tenda muat lah. Di sana tuh. Udah, itu semua beres. Oleh kita bangunin makan nih. Kita makan di situ. Nah karena kita bertiga-tiga doang bang, itu udah lepas maghrib ya. Bete nih obrolan ya, udah apa aja kita obrolin. Karena bertiga doang, bete gabut. Jam 9 atau setengah 9 gitu gue lupa. Udah masuk ke dalam tenda nih. Nah, masuk bertiga. Ini gue ngerasain sendiri nih. Gue tidurnya posisinya gue di pinggir, senior gue tengah, si Ale pinggir sebelah sana. Jadi gue di pinggir-pinggir berale nih. Gue nggak tahu jam berapa, gue bangun nih bang. Gue pengen ngencing. Bangunin senior gue. Bangun om, saya pengen ngencing. Senior gue ngusulin, udah ngencingnya sendiri. Takut om, udah keluarinnya palanya dari dalam tenda. Dia ngomong begitu tuh. Sesimpel itu tuh senior. Kalau senior kalau iya pokoknya keluarinnya ngencing dari dalam tenda. Gue kan gak mau kayak gitu bang, gak nyaman. Ntar pagi bau pesing gue disalahin. Gue bangunin si Ale nih. Le, bangun Le. Dia bangun. Kenapa lo? Gue pengen kencing. Udah lu kencingnya di luar, jangan jauh-jauh. Gue di sini, cuman gue nggak tidur. Dia udah duduk tuh. Ya gue pikir lebih baik nih daripada senior gue bisa kencing dalam tenda ngeluarin palanya doang. Dia lebih baik dan nemenin tapi dia di dalam melek. Ya udah, gue keluar nih, gue buka tenda, gue keluar. Itu sepi banget bang.
gue selama perjalanan sejauh itu ya sampai malam itu gue nggak ketemu sama pendaki sama sekali. Berarti emang bertiga doang? Bertiga doang. Nah, gue keluar tenda, gue ke sebelah kiri nih. Nah, jadi space luas 3 tenda itu ini jurang-jurang nih. Sebelah kanan itu mata air yang kita bisa ngambil air. Iya. Jadi deket lah. Karena gue ngapa langsung ke kiri, karena gue pikir kanan ini air, nggak mungkin gue ngencing di air. Gitu, airnya nanti kita ambil. Iya. Jadi gue inisiatif keluar tenda, gue ke kiri. Gue lagi ngencing. Gue nggak jauh nih dari tenda. Kasarnya gue cuman kebatas sama tenda lah. Gue nggak mau jauh-jauh kan. Jadi gue ngencing tenda, ini di baliknya udah ada Oleh nih, lagi duduk nungguin gue. Kan gitu. Dan gue kencing. Nah, dari kejauhan gue ngeliat ada nenek-nenek pakai kain, bukan lana kain, berat nenek. Oh, itu yang kayak baju gitu ya, enggak kayak baju gitu, berat cuman kayak baju. Iya. Hanya nenek-nenek. Itu dari jauh, rambutnya acak-acakan, cuman kayak ada cahayanya bang. Kayak ngeluarin cahaya dari dalam tubuhnya, terang gitu. Makanya gue ngeliat jelas banget. Iya. Itu dia ngeliat kisaran 5 meter depan gue lah. Gue kan nyampe situ udah gelap bang. Jadi gue nggak tahu nih space kelilingnya sejauh apa gitu kan. Gue ngeliat nenek. Yang pertama terlintas gue ketika gue lagi ngencing, malu. Lu lagi ngencing ada orang. Iya betul. Malu kan. Gue tutup lagi bang. Gue sekarang kok kiri nih ke jalur air. Akhirnya gue ngencing di situ. Setengah perjalanan gue lagi ngencing, gue baru mikir, anjir, kok gue aja jalan segini capeknya. Masa ada nenek-nenek nyampe sini? Di situ gue baru iseng. Iya. Balik dalam tenda. Pas gue masuk, tidur tuh bocah. Si Oleh itu? Iya, nggak nemenin gue. Anjir, itu siapa orang? Ya karena gue takut, udah gue tutup tenda, gue tidur nih, gue berusaha buat tidur. Hingga akhirnya bisa lah, dari usaha kita pengen tidur tuh bisa gue tidur. Nah, ketemu, ini dari versinya Oleh nih. Disinilah poin ceritanya bang. Iya. Jadi ketika gue masuk tenda, gue tidur, ini si Ale kebangun. Dia bangun ngelihat pintu tenda kebuka. Yang sangkanya gue belum nutup pintu tenda. Iya. Yang tadi ngencing nih bocah belum nutup nih. Ditambah dia denger di depan itu rame. Di depan tenda lu? Di depan tenda gue. Jadi itu rame kayak ada orang lagi transaksi dagangan, ada orang yang pakai lepis, umumnya kita di pasar. Dia kebangun gara-gara ramenya itu. Iya. Pas dia bangun lihat pintu tenda kebuka. Nah, jadi dia pikir kebukanya ini gara-gara gue nih. Iya. Kata dia yang terlintas di pikiran dia, di gunung emang kayak gini. Karena baru perdana mungkin emang rame kayak gini kali ya. Kalau malam warga-warga, petani-petani pada dagang di sini. Iya. Dia nggak mikir ke macam-macam dulu nih. Dia bangun gara-gara riuh itu. Dia bangun duduk bang. Kan pintu tenda masih kebuka. Nah, masuk cewek. Pakai dress merah. Cakep banget. Ke dalam tenda lu? Ke dalam tenda. Dia ngalungin tangan gini ke si Ale. Ayo. Dia udah jalan keluar, si perempuan ini udah keluar tenda 1 langkah. Si Ale emang posisinya masih di dalam. Pas dia mau keluar tenda, ini ada kakek-kakek ngomong di depan tenda. Jangan bawa dia. Jangan bawa dia. Ini seketika nih si perempuan ini ngelepas bang. Ngelepasin pegangannya itu. Iya. Nah sempat sebelum perempuan ini pergi, ini jidatnya si Oleh dicium sama dia. Sama si cewek itu? Si cewek itu. Ini gue nggak tahu bener apa enggaknya, ini si Oleh cerita pas ketika pagi harinya bang. Nah udah setelah itu dia masuk ke tenda nih. Dia masuk ke tenda, dia lanjutin tidur. Cuman itu kondisi riuh masih sama. Masih ada. Cuman dia nggak punya rasa iseng karena dia pikir rame. Udah. Dia itu kakek-kakek yang di depan tadi yang larang. Itu setilan pakai pangsi, cuman duduknya begini di depan tenda. Kayak pas dia mau keluar, jangan bawa dia. Tapi itu perempuan nurut aja. Iya. Dibilang jangan gitu. Udahlah, dia masuk tenda, akhirnya dia tidur lagi. Ketemu pagi nih. Gua lagi masak sama senior gua. Ale nyamperin. Disitulah dia ngadu. Nah, ini gue jelasin dulu sedikit ya. Si senior gue ini sekarang dia udah jadi orang yang bisa ngobatin orang. Pada saat itu dia masih semi praktisi. Iya. Sekarang ketika dia udah berumah tangga, dia sering ngebantu orang lah buat ngobatin yang kena santet, kena apa. Jadi pada saat di 2007 itu dia masih seminya nih. Masih semi praktisi lah. Iya.
Nah, si Ale cerita kita lagi bermasak nih. Om, kenapa? Semalam di sini rame ya? Nah, Ale gitu, rame gimana Le? Iya Om, ada yang belanja-belanja, diceritain lah secara detail gitu. Nah, habis denger aduannya si Ole ini dia langsung bilang, makan. Buruan makan, itu padahal nasi masih aron, dicampurin sama ikan asin, ikan teri yang kecil-kecil tuh. Kita suruh makan itu, udah makan. Habis ini kita cabut, nggak pakai nungguin matang. Yang penting itu nasi kerasa asin-asin, gurih dari ikan asin ini. Udah makan. Udah, itu mentah Bang, masih kita makan Bang. Masa mau spiritus kan lama. Kita makan tuh. Oh nggak enak, udah makan. Udah kita pergi, udah beres-beres. Dia kita lagi makan, dia beres-beres. Kayaknya dia pas dengar aduan ini kayak tahu sesuatu hal. Gue tahu dari ekspresinya dia Bang. Dia nggak ngomong, cuman gue tahu dari ekspresinya dia. Nah udah, itu semua udah selesai. Cabutlah kita, lanjutin perjalanan nih. Udah pagi nih, masih pagi-pagi banget tuh kita udah lanjutin perjalanan buat ke Surya Kencana. Nah dari pos 3 ke Surya Kencana itu jalurnya udah lebih terjal dari sebelum itu, karena udah deket kali ya. Jadi terjal banget sampai lutut nih ketemu Medabu nih. Sadis banget dah pokoknya. Kapoknya gue lewat sono, pernah juga sesekali lewat sono lagi, cuman ya nggak pengen juga sih kalau gede naik sono lagi. Udah kita sampai Surken, kita masak. Nah di sini senior mutusin kita di sini makan aja, langsung cabutnya balik, nggak muncak. Di Gede itu gue masih lihat ada tower. Iya. Pas gue nyampe puncak tuh gue inget banget di puncak ada tower, menara. Nggak sekarang mau bawa ke sana udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Jadi pada saat itu masih ada tuh. Semuanya senior gue bilang di situ, no puncaknya no, nunjuk ke tower itu. Dulu mah tandanya itu ya. Iya. Udah tuh di situ makan, emang lagi-lagi makanan nggak matang, dia kayak buru-buru panik gitu Bang. Jalan nih kita, itu kan udah gembira nih. Si Ale juga udah lumayan mendingan lah. Udah, karena ngeliat pertama kali Surya Kencana ini kagum Bang. Pertama kali kita ngeliat Surya Kencana itu kagum banget, savana luas, ada luas mulu kan. Udah kita jalan tuh sambil canda-canda. Nah, gua ngeliat ada, dibilang macan bukan kegedean, dibilang anjing kekecilan. Jadi antara kucing ke anjing lah ukurannya ya. Dibilang macan kegedean, anjing kekecilan. Pokoknya antara macan ke anjing lah. Pokoknya nggak gede, nggak kecil dah, sedang. Kira-kira jarak 20 meteran lah dari gua. Itu putih. Putih polos, kayak kucing Anggora gitu. Nah, gua ngeliat, dia lagi duduk diri gitu, maksudnya perawakan binatang berkaki 4 lah. Dia tuh ngeliatin gue Bang. Gue jalan bertiga nih, dia ngeliatin ke gue nih binatang ini. Nah gue inisiatif mau nanya sama senior gue, itu binatang apa sih Om? Gitu. Gue nunjuk ke dia nih, Om itu binatang apa sih? Pas gue balik lagi ngeliat ke dia, itu hilang. Padahal cuma lu aja yang niat. Itu gue doang yang lihat. Padahal kan itu padang savana yang luas ya. Selari-larinya dia masih kelihatan. Iya betul. Tapi itu pas gue bilangin, Om itu binatang apa? Pas gue lihat lagi nggak ada. Nggak ada ya. Nah, senior gue tahu, karena kan gue bilang dia peka. Dia emang tahu dunia-dunia kayak gitu. Dia bilang, dia ngalihin, yang sebenarnya dia nggak ngeliat. Dia bilang, iya tadi gue ngeliat, cuman dia bilang binatangnya kayak kucing. Hitam, padahal gue udah tahu, bohong dia nggak ngeliat. Iya, gue udah tahu, bukan binatang ya berarti ini. Pokoknya itu putih Bang. Logikanya ini gue jalan, gue dari jauh udah ngeliat, cuman pas udah agak 20 meteran gue baru mau ngadu. Kita dari jauh gue udah ngeliat, cuman logikanya nih, kalau kita jalan ada objek, kita jalan deketin objek itu kan pasti kan lebih jelas. Iya betul. Itu segitu-gitu aja Bang. Ngerti nggak? Padahal dia diem. Iya. Logikanya karena ada kecurigaan itu, makanya gue tanyain sekalian itu binatang apaan. Masa gue jalan dari tadi gue udah ngeliat dia, kok nggak semakin deket, nggak semakin jelas, segitu-gitu aja. Gitu kayak dia tuh gitu nih, kayak gue nggak ketemu gitu. Makanya gue kecurigaan gue itu sama dia, pas gue aduin bilangnya hitam. Iya itu kucing hitam kan? Salah padahal kan. Kan gue tahu ini orang nutupin. Udah akhirnya cabutlah kita balik. Dia udah semenjak aduan si Ale ini udah minta buru-buru pulang mulu. Sampai makan doang disuruh kan. Caw balik. Nah balik gue liat Putri Bang. Tetap pas sampai Putri ini satu-satu. Lari satu. Nah pas gue sampai di Putri, kan ada sebelum pos base camp ini ada bak sampah ya. Di situ ada pelang Bang.
gunung sedang observasi selama 3 hari. Jadi lagi ada pembersihan gunung. Iya, lu naik di situ. Gue naik, ternyata gunung tutup. Iya. Buset, tetap gue. Gila juga, pantesan gue ketemu pendaki bang di Surken itu pada saat itu sepi banget bang. Bener-bener gak ada pendaki. Gak ada satu pendaki pun. Ternyata gunung tutup, lagi ada pembersihan. Pantes aja di base camp gue aman-aman aja. Gak ketemu sama petugas. Udah tuh kita lari juga pada saat itu aman-aman aja, lari tetap satu-satu. Cuman gak ke gap. Udah aman. Singkat cerita, sampai nih di rumah. Sampai di rumah, gue kan pada saat itu, sampai sekarang sih gue ada perkumpulan majelis taklim setiap malam Jumat. Jadi gue berangkat weekend, malam Senin gue udah di rumah, ketemu di Jumat nih, yang gue harus ketemu lagi sama 3 orang ini. Iya. Ketemu tuh di majelis di malam Jumat. Nah, si Ale cerita ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz gue nih Pak, kemarin ditanya dulu gue tuh, gue ingat ditanya dulu, gimana kemarin naik gunung gitu. Dia Ustadz gue tahu. Nah, begitu ternyata naik gunung, kagak enak kata gue gitu kan. Apa naik gunung gue sepi, gue gituin. Gak enak dah pokoknya, gue gituin. Nah terus si Ale cerita dah tentang kejadian di malam itu bang. Dia rasain, nah, kata Ustadz gue, kalau sampai si Ale mau dibawa, ini dia bakalan pindah bang ke alam yang berbeda, ke alam goib lah katanya. Nah si senior gue ini, si Om ini, dia cerita ternyata dia di malam itu dia ngimpi dengan kejadian yang sama. Cuman si Ale udah dibawa. Di mimpinya, makanya dia ketika dilaporin, dia buru-buru cabut. Itu cerita ini pas sudah di majelis bang. Kelar majelis kita bareng ngobrol, dia baru cerita. Sejauh itu dia nahan. Nah, gue mau oleh mikir, anjir ternyata kayak gini. Nah, dia tegur lah, lu lagian naik gunung berani-beranian kayak gitu. Emang basic senior gue ini barbar lah, tapi emang bukannya dari segi gue pribadi ya, ini ngedidik banget sih. Itu pendakian yang ngebekas banget sampai sekarang sama gue. Emang didikannya mantep lah. Nah dia ngomong situ, nah ternyata kertas yang gue tulis, ini tau nggak, ini otaknya dia doang, rencana dia. Sampai dia pun nulis dengan tujuan kalau sampai nanti kita nggak ketemu, minimal kita jasad kita dibawa pulang, ada data kita di kertas itu. Itu wacana dia, kita makanya gue kan nggak punya KTP, jadi gue disuruh nulis. Terus dia baru ngomong, apa lu gue pada suruh bikin data, gue taruh di plastik, kantongin. Kenapa om? Kalau kita mati nanti minimal buat jasad kita ditemuin dari data yang kita punya di kantong itu. Kalau pertama dibilangin gak jadi ngikut gue bang, karena nyawa ya taruh. Iya, ternyata sampai segini. Di pada saat itu ya emang naik gunung beda sama sekarang sih. Itu lebih menantang banget sih. Jadi emang gokil sih. Emang gue alamin ketemu pendaki dulu, kita kayaknya bangga banget. Kita naik gunung gede dulu ya, ketemu satu pendaki aja kayaknya kita girang banget. Dan pasti tegur sapa akrab banget ya, akrab banget. Sekarang kita naik ke sana, ketemu pendaki bisa bodoh kan, cuek-cueknya emang beda banget. Udah dari situ dia ceritain semua. Nah kita baliklah rumah pada saat itu. Ya udah, si Ale ini sempat terlintas nih dalam pikiran kita, siapa aki-aki itu. Ini gue sama Ale ya, gue sampai sekarang gue makanya, nah, tadi kita di luar sempat ngobrol-ngobrol, banyak cerita gue yang di Gunung Gede mulu. Dikit-dikit gue cerita Gunung Gede, dikit-dikit gue cerita Gunung Gede. Karena gue sama Ale ini, gue pengen bang, gue ngimpi minimal banget ya, gue dikasih ngimpi ketemu sama kakek-kakek itu, mau bilang makasih. Iya. Siapa? Jadi gue punya agenda setiap tahun ke Gunung Gede sama si Ale sampai sekarang. Tapi belum ngimpiin. Sampai sekarang gue ketika di sana, gue sampai mungkin kalau di sana kita ngimpinya lebih masuk nih. Bukannya mau menantangin mau apa ya, minimal banget gue mau berterima kasih nih. Kan dia yang larang bang. Kalau dia nggak larang, kelar tuh dia dibawa. Betul. Jadi sampai sekarang gue nggak tahu siapa kakek-kakek itu. Dan gue punya agenda setiap tahun ke Gunung Gede ini ya lantaran pendakian perdana gue itu. Makanya sejauh ini ya menurut gue sih udah lama ya, tapi gue masih inget ya, karena banyak kesan nih bener. Iya. Ya, itu sih yang gue bisa ceritain. Jadi itu sob ya, beberapa perjalanan nih dari Bang Ibnu ya, waktu pendakiannya ke Gunung Gede bang ya, via Salabintana. Gue sendiri belum pernah bang lewat situ bang. Iya emang. Pengen sih nyoba, cuma sekarang katanya yang udah pernah dong boleh bang. Oh gitu kan ya? Ditutup udah. Jadi hanya beberapa yang boleh dan dia udah punya riwayat pernah lewat situ. Sertifikat lah. Iya.
Gitu ya. Jadi cerita dari Bang Ibnu ini, gue pribadi ya gue bisa sedikit banyaknya gue ngambil pelajaran sih sebenarnya dari cerita lu Bang. Apalagi itu di pendakian perdana lu ya. Pendakian perdana udah ngalamin kejadian kayak gitu ya. Ya gue pribadi sih sebenarnya ekstrim, cuma ya gimana ya. Itu ya pembelajaran juga buat kita. Terus juga dari siapa Om lu Bang ya. Om lu gue salut Bang sama senior lu Bang. Mungkin dia pemikirannya emang ya dewasa banget ya. Iya, pokoknya dapat banget semua didikan dia sampai sekarang tuh gue sempat nerapin beberapa lah gitu. Betul. Makanya yang tadi gue dengar dari cerita lu, kayaknya nih cerita lu nih epic banget Bang, buat dijadiin bahan motivasi sebenarnya. Pelajaran lah ya. Nah jadi buat teman-teman ya yang mau melakukan pendakian nih ya, apalagi khususnya pendakian perdananya nih ya. Ya kalau bisa kayak Bang Ibnu ini ditemenin sama salah satu seniornya Bang. Jangan sampai di gunung ini kita ngalamin kejadian yang emang kita sendiri ya belum paham sama sekali tentang gunung itu. Jadi kalau bisa didampingin lah sama salah satu seniornya yang emang udah bener-bener paham. Nah jadi itu Sob ya, pelajaran yang bisa kita ambil tadi ya dari ceritanya Bang Ibnu. Nah gue ucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai ya. Semoga ini jadi edukasi buat kita semua dari ceritanya Bang Ibnu ini. Dan buat teman-teman yang mempunyai cerita mistis ataupun pengalaman tentang seputar pendakian, bisa langsung aja DM di Instagram gue yang di bawah sini Sob. Oke, gua Obay Bapela dan Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Oke Bang Obay.